Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam video-video yang lalu, saya sudah memperbincangkan alasan Yesus mengadakan perjamuan akhir bersama dengan para muridnya. Kemudian menyusul tentang kematian Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi sebenarnya sudah lama rencanakan untuk membunuh Yesus. Teristimewa para pemimpinnya bermufakat untuk membunuh Yesus. Hanya tinggal masalah waktu. Tetapi saudara sekalian, Yesus juga mau mati karena 3 hal. Yang pertama ialah dengan kematian itu Allah dimuliakan. Maka dia memati karena dengan demikian Tuhan Allah dimuliakan. Luar biasa. Pandangan tentang maut itu diubah oleh Yesus. Maut bukanlah penghakiman, tetapi maut adalah satu kesempatan untuk memuliakan kebesaran Tuhan Allah. Yang kedua ialah demi keselamatan umat manusia. Manusia selamat kalau dia rela mati demi menebus dosa umat manusia. Manusia sudah terlalu jahat, banyak dosanya. Maka tak ada jalan lain kecuali Yesus mesti mati untuk keselamatan itu. Yang ketiga ialah demi terwujudnya satu perjanjian baru antara Allah dan manusia. Perjanjian lama yang dibuat Allah dan Musa itu, ya ternyata umat Israel banyak yang melawan. Maka kematian Yesus juga penting untuk membuat satu perjanjian baru. Allah tetap Allah. Manusia adalah anak-anak Allah, dan karena itu manusia mestinya menaati apa yang Tuhan katakan kepadanya. Sekarang kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena apa? Dia juga tidak mati kok. Bagaimana bisa dia bisa bangkit? Ya, masalah iman itu jangan dipaksakan, tetapi teristimewa kepada murid-murid Yesus yang sekarang menjadi anggota gereja. Percayalah bahwa Yesus itu sungguh bangkit jaya, bangkit mulia. Karena apa? Allah lah yang membangkitkan dia. Saudara sekalian, mana buktinya? Saudara sekalian, ada bukti-bukti untuk itu. Bacalah kitab suci. Bukti pertama ialah kosongnya kubur. Saudara, pada waktu Maria Magdalena bersama dengan ibu lain berkunjung ke kubur, ternyata batu besar yang menutup kubur itu sudah terguling. Dan itulah kesempatan bagi mereka ini untuk berkunjung ke dalam kubur itu. Dan ternyata Yesus sendiri sudah tidak ada di kubur itu. Ada satu malaikat yang mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Ya, Yesus menangkan maut. Kematian dipatahkan, dikalahkan oleh Yesus. Karena dia juga adalah anak Allah. Maria Magdalena bersama ibu ini segera mengunjungi para rasul. Dan mereka beritahu tentang peristiwa ini. Kemudian apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes lari-lari cepat-cepat ke kubur. Dan waktu mereka melihat kubur, ternyata juga kubur sudah kosong. Sama seperti dikatakan oleh wanita-wanita itu. Luar biasa, dia sudah bangkit mulia. Bukti yang kedua ialah beberapa hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Macam-macam tempat yang terjadi pertemuan itu antara Yesus dengan para rasul. Salah satunya ialah pada waktu dia bertemu dengan para rasul di rumah. Dan saat itu juga Thomas tidak ada di tempat itu. Setelah Thomas kembali ke kelompok ini, mereka menceritakan kepada Thomas, kami sudah melihat Yesus. Dia sudah bangkit jaya. Thomas bilang apa? Selama aku belum melihat dia, aku tidak percaya. Dan Tuhan tahu itu. 8 hari kemudian, Yesus kemudian berkunjung lagi ke kelompok ini. Dan dia panggil Thomas. Thomas, lihatlah aku, inilah aku, lihatlah tanganku, dan lihatlah lambungku.
Coba lihat, akulah, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dan Thomas katakan apa? Ya Allahku. Thomas baru mulai percaya setelah dia melihat Yesus. Kita semua ini kan tidak melihat dia, tapi percaya dia sudah bangkit jaya. Ya. Kebangkitan ini mempengaruhi betul semangat para rasul. Mereka yang awalnya itu takut berbicara tentang Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi dengan penuh kepastian mereka tahu bahwa dia sudah bangkit. Mereka lepaskan ketakutan itu dan berani mewartakan tentang dia kepada siapa saja yang mau mendengarkan pewartaan para rasul itu. Mereka berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Dia yang kamu dulu sudah membunuh itu kini bangkit jaya, dan kamilah para saksinya. Lihat, kamilah para saksi kebangkitan itu. Karena itu kepadamu kami minta supaya bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Oleh semangat ini, maka Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka dengan apa? Karunia-karunia roh. Mereka menerima macam-macam karunia teristimewa, karunia penyembuhan. Dan mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang sakit yang berkunjung kepada para rasul, atau rasul-rasul yang melihat orang sakit itu, mereka bisa sembuhkan orang itu karena karunia yang datang dari Allah. Asal saja menyembuhkan dalam nama Yesus. Mereka bukan punya kemampuan pribadi, tetapi karena mereka ini berbicara dalam nama Yesus, maka muncullah kekuatan baru bagi orang-orang yang mendengarkan pewartaannya, tetapi juga para rasul sendiri menerima kekuatan baru itu. Itulah karya Allah. Saudara sekalian, kini kita berada pada masa modern. Kita tidak melihat, tapi percaya dia sungguh-sungguh bangkit mulia. Dalam situasi ini kita juga bisa buat pewartaan. Tapi pewartaan itu bersifat dua. Yang pertama ialah pewartaan secara lisan. Hendaklah para anggota kita kasih pembinaan, kita kasih katekese, kita kasih pengajaran supaya apa? Agar iman kepada Tuhan takkan goyah hanya karena pengaruh dunia modern ini. Hendaklah kuasai pengajaran-pengajaran itu. Hendaklah sungguh-sungguh kuasai isi iman kita itu, supaya imanmu bertambah. Baik pengetahuan ditingkatkan, tetapi juga unsur batinnya takkan goncang. Masa sekarang ini penuh tantangan, tetapi percayalah, kalau betul-betul kita wartakan Tuhan, Tuhan juga akan berkati Anda. Karena Tuhan mau kita juga kokoh dan kuat dalam iman kepada Dia dan dalam perbuatan-perbuatan baik. Jenis kedua ialah lewat kesaksian kehidupan kita. Entah kesaksian bagi anggota gereja sendiri, tetapi juga kesaksian bagi orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berikanlah pengampunan atau maaf kepada orang-orang yang menyakiti hati Anda. Itulah rahmat kebangkitan. Janganlah simpan dendam dalam hatimu. Tidak perlu iri hati, karena itu bukanlah anak Tuhan. Hendaklah kita juga memiliki hati yang baru, hati yang mencintai, hati yang mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, dan hati yang penuh kasih. Yang kedua ialah sebarluaskanlah damai kepada orang lain. Dalam perjumpaan, dalam pertemuan dengan siapa saja, hendaklah kita ciptakan damai. Karena damai mendatangkan kerukunan, damai mendatangkan kesatuan, damai mendatangkan persaudaraan, damai menghilangkan kerusuhan, damai menghilangkan percekcokan, damai menghilangkan perkelahian, damai mendatangkan suasana kegembiraan. Karena damai itu datang dari Allah yang kita mau sebarluaskan untuk orang-orang lain. Percayalah, kita semua dapat diberkati Tuhan asal saja kita juga mau berbuat baik untuk siapa saja yang kita jumpai.
Lepaskanlah segala macam cara yang bisa mendatangkan persaingan yang tidak sehat, mendatangkan perkelahian, mendatangkan permusuhan. Tapi ciptakanlah rasa kebangkitan. Keluarlah dari persengkokolan kejahatan kita, supaya suasana damai terjadi di antara kita, antara orang lain dan kita sendiri. Di mana kita berada, damai terjadi. Itulah pesan kebangkitan. Sampai jumpa.